Halo kawan-kawan, semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat ya. Seperti yang kita tahu, kondisi saat ini masih belum baik. Bahkan bisa dibilang sangat tidak baik-baik saja sih. Karena virus COVID-19 sekarang sudah bermutasi menjadi lebih kuat. Pemerintah sudah menerapkan beberapa kebijakan, seperti PPKM darurat, PPKM level 1 hingga level 4. Oleh sebab itu, sudah sepantasnya kita menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Menggunakan masker adalah salah satu protokol kesehatan yang harus kita taati untuk mengurangi resiko penularan COVID-19. Untuk mendapatkan perlindungan secara maksimal, kita harus menggunakan masker dengan tepat. Kira-kira masker seperti apa ya yang bisa kita gunakan untuk mencegah penularan COVID-19 secara optimal? Yang pertama adalah masker kain. Masker ini boleh digunakan oleh masyarakat umum yang sehat dan tidak bergejala. Masker kain dapat menyaring droplet, namun tidak dapat menyaring partikel aerosol. Efektivitas masker kain ini membuat masker kain menjadi pilihan terakhir jika masker KF94, KN95, dan masker medis atau masker bedah sudah tidak tersedia di pasaran. Standar masker kain yang benar menurut WHO adalah sebagai berikut. Memiliki 3 lapisan, yaitu lapisan berbahan polyester yang tahan air untuk bagian depan, lapisan polipropilena yang berfungsi sebagai penyaring untuk bagian tengah, dan bahan penyerap air seperti kapas yang berada di bagian belakang. Yang kedua, yaitu masker bedah. Masker bedah dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu masker bedah 2 lapis dan masker bedah 3 lapis. Masker bedah 2 lapis direkomendasikan oleh WHO untuk digunakan oleh orang-orang yang sehat. Masker bedah 2 lapis terdiri dari lapisan luar dan lapisan dalam. Tidak ada lapisan tengah yang berfungsi untuk menjadi penyaring. Untuk mencegah penularan, masker ini harus dipakai berlapis dengan masker lain, seperti masker kain atau masker 3 lapis yang memiliki penyaring di dalamnya. Selanjutnya, masker bedah 3 lapis. Masker bedah ini memiliki 3 lapisan yang terdiri dari lapisan luar yang kedap air, lapisan penyaring dengan densitas tinggi pada bagian tengahnya, dan lapisan paling belakang yang berfungsi untuk menyerap cairan yang keluar pada saat batuk atau bersin. Masker ini direkomendasikan oleh WHO untuk digunakan oleh masyarakat yang memiliki gejala penyakit seperti flu, batuk, atau semacamnya. Selain itu, masker ini diwajibkan untuk orang-orang yang berusia 60 tahun ke atas dan orang-orang yang bekerja di bidang kesehatan. Cara menggunakan masker bedah yang benar adalah memposisikan sisi berwarna di bagian luar, sedangkan sisi yang berwarna putih berada di bagian dalam. Uap pernapasan akan diserap oleh sisi putih pada masker, sehingga pengguna masker dapat bernapas dengan nyaman. Masker bedah tidak dapat melindungi kuman atau virus dari udara yang terhirup, dan hanya dapat digunakan 1 kali pemakaian saja. Masker ini tidak dapat digunakan jika sudah basah atau lembab, karena sudah tidak efektif. Yang ketiga, masker KF94. Masker KF94 adalah masker yang diklaim mampu menyaring partikel aerosol sampai 94%. Masker KF94 juga dapat digunakan oleh masyarakat umum. Istilah KF dalam masker ini adalah singkatan dari Korean Filter atau filter Korea. Sedangkan angka 94 mengacu pada tingkat filtrasi atau penyaringan dari masker ini. Menurut standar Korea Selatan atau di negara asalnya, masker ini dapat menyaring 94% partikel hingga ukuran 0,3 mikron. Masker ini dilengkapi fitur pengait telinga, kawat di atas tulang hidung yang bisa disesuaikan, dan bagian samping masker yang sangat rapat. Selanjutnya ada masker KN95. Masker ini diklaim bisa menyaring partikel aerosol sampai 95%, sehingga cocok digunakan oleh masyarakat. Bentuk masker KN95 dirancang agar mirip tenda. Ada sedikit kantong udara antara hidung dan masker, sehingga lebih mudah bernapas dan tidak menyesakkan saat dipakai. Masker ini diklaim memiliki kemampuan filtrasi sampai 95%. Tetapi sejumlah otoritas kesehatan menganggap masker ini tidak seefektif masker N95. Lalu ada masker N95. Masker produksi Amerika ini dapat menyaring aerosol sampai 95%. Masker ini dirancang agar bisa sangat rapat saat digunakan. Masker N95 dilengkapi dengan fitur ikat kepala, elastis, dan segel logam yang bisa disesuaikan di atas hidung. Masker ini dapat digunakan berulang kali dengan batas maksimal 5 kali pemakaian. Kelebihan dari masker N95 ini yaitu dapat melindungi
dari partikel kecil di udara yang mungkin mengandung kuman atau virus. WHO merekomendasikan masker ini untuk dipakai oleh tenaga kesehatan yang harus berkontak secara dekat dengan pasien yang terinfeksi COVID-19. Selain menggunakan masker, kita juga tetap mematuhi protokol kesehatan yang lain ya, dengan cara tetap menjaga jarak, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas dan interaksi. Semoga pandemi COVID-19 ini cepat berakhir dan kita dapat beraktivitas kembali seperti semula. Stay safe and stay healthy.